Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ayyul madhhabaini arjahu. Ayyul madhhabaini utawi endine mazhab loro, pendapat loro, arjahu iku kang luweh unggul. Jadi permasalahan masalah istiwanya Allah, bersemayamnya Allah atau duduknya Allah di arsy, di kursi, al-kursi, dan juga tentang masalah tangan Allah, kemudian mata Allah, itu mana yang lebih unggul di antara dua pendapat ulama? Ada dua pendapat ulama, yaitu pendapat ulama salaf dan pendapat ulama khalaf. Pendapat ulama salaf, ulama yang kuno, ya, itu menurut mereka arti daripada istiwa, daripada tangan Allah atau mata Allah, itu adalah suatu makna yang pantas, patut untuk keagungan Allah. Jadi sama sekali kita tidak boleh mengatakan bahwasanya Allah itu juga memiliki mata yang mana matanya hampir sama seperti mata manusia, mata malaikat, mata jin, mata hewan. Itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Intinya tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Itu menurut pendapat ulama salaf, ulama yang kuno. Kalau ulama yang khalaf, yang baru-baru ini, yang belakangan, itu ditakwil. Istiwa itu maknanya menguasai. Tangan Allah maknanya nikmat atau kekuasaan. Sementara mata Allah maksudnya yaitu penjagaan Allah. Maksudnya seperti itu. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih unggul di antara dua pendapat ulama? Mana ulama salaf atau ulama khalaf? Ini jawabannya. Madhabus salafi arjahu li'annahu aslamu wa ahkamu. Madhabus salafi utawi pendapati ulama kuno, ulama salaf, arjahu iku luwih unggul. Li'annahu krana sak temene madhabus salaf aslamu iku luwih selamat wa ahkamu lan luwih kokoh. Jadi pendapat ulama salaf itu yang lebih utama. Wa amma madhabul khalafi, anapun utawi pendapati ulama khalaf, ulama kang keri, fa inna ma yasuqu mongko iku angin pastine wenang al akhdhu apa ngalap bihi kelawan madhabus salaf indad darurati ing dalem nalikane kapaksa. Boleh kita menggunakan pendapatnya ulama khalaf. Maksudnya ditakwil. Oh, Allah itu katanya duduk di arsy. Bukan duduk, itu maksudnya yaitu menguasai arsy, menguasai langit dan bumi. Katanya Allah punya tangan. Ini lafadznya seperti ini, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Berarti Allah punya tangan dong. Itu bukan tangan maksudnya. Yang dimaksudkan tangan Allah yaitu kekuasaan Allah. Katanya Allah punya mata. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, ada di dalam, maksudnya itu mata Allah itu maksudnya yaitu penjagaan Allah. Penjagaan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Seperti itu. Nah, itu menurut pendapat ulama khalaf. Boleh kita mengambil pendapat ulama khalaf ketika darurat atau ketika darurat, terpaksa. Wadzalika utawi mengkono-mengkono yasugu boleh fima iku ing dalam perkara idza khusya nalikane dikuwatiri ala ba'din nasi ing atase sebagiane manungsa. Illam tu awal lamun ora ditakwil lahum maring ba'din nas tilkal kalimu apa mengkono-mengkono kalimat. Jadi kalimat-kalimat itu kalau tidak ditakwil, manusia bisa menyerupakan Allah dengan makhluk. Ayyaqa'u ing yen tumiba sapa ba'dhin nas fi mahwati tasybih ing dalem jurang nyerupakake Allah. Nah itu makanya ditakwil. Fayu awwalu mongko ditakwil lahum maring ba'dhin nas dzalika apa mengkono-mengkono al-kalim. Takwilan kelawan takwil
saighan kang menangake fil lughatil masyhurati ing dalam bahasa kang masyhur. Makanya ditakwil oleh pendapat ulama khalaf. Agar kenapa? Agar manusia tidak masuk atau tidak terjatuh ke dalam jurang menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya kalau ada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, pasti menurut pendapat ulama khalaf ataupun salaf, berarti orang itu memiliki jalan sesat. Ini tentang masalah Allah selesai. Al-mabhatsu tsani utawi pembahasan kang kaping loro. Pembahasan yang kedua dalam ilmu tauhid dalam kitab ini, fil imani iku nerangake iku ing dalam nerangake iman bil malaikati kelawan malaikat. Wa yastamilu lan mencakup apa al-mabhatsu tsani ala salasi masaila ing atase telu pira-pira masalah. Pembahasan yang kedua di dalam kitab ini yaitu membahas tentang masalah iman kepada para malaikat. Soal mal malaikatu. Ma iku sapa al malaikatu utawi malaikat. Siapakah malaikat itu? Siapakah malaikat itu? Jawab, hum ajsamun latifatun makhluqatum min nur. Hum utawi al malaikah ajsamun iku pira-pira jisim. Jisim itu adalah bentuk. Sama seperti kita manusia, yaitu jasad. Ajsamun iku pira-pira jisim latifatun kang lembut, makhluqatun kang didadekake atau diciptakan min nurin saking cahaya. Jadi malaikat yaitu jisim yang lembut. Jadi jisimnya malaikat itu lembut. Kalau kita kan bukan jisim, jasad. Jasad kita terlihat jasad punya kulit, punya tulang, itu jasad. Kita manusia disebut jasad. Kita manusia disebut jasad karena tebal, bisa disentuh. Kalau seperti kalian menyentuh teman kalian bersalaman, kan bersentuhan itu. Sesuatu yang bisa disentuh itu namanya tebal. Kita itu diciptakan dari jasad yang tebal, jisim yang tebal, bentuk yang tebal. Sementara malaikat yaitu diciptakan dari nur atau cahaya. Makanya disebut jisim yang lembut, bentuk yang lembut. Cahaya itu kan lembut. Cahaya itu terlihat tapi tidak bisa nggak bisa disentuh. Sama seperti asap. Asap itu jisim yang lembut, terlihat tapi tidak bisa disentuh. Paham ya? La yaquluna ora mangan sapa al malaikah wala yashrabuna lan ora nginum sapa al malaikah. Malaikat itu tidak makan, tidak minum. Wa hum utawi al malaikah ibadun iku pira-pira hamba mukramuna kang dimulyaake. La ya'sunallah ora maksiat atau ora durhaka sapa al malaikah Allah ing Allah ma ing perkara amarahum kang merintah sapa Allah ing al malaikah wa yaf'aluna lan padha nglakoni sapa al malaikah ma ing perkara yukmaruna kang diperintah sapa al malaikah. Maksudnya malaikat yaitu sudah. Malaikat itu makhluk yang lembut yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah. Berarti kalau hamba-hamba Allah di situ malaikat berarti termasuk makhluk. Jadi yang dimaksudkan makhluk di sini adalah makhluk kecuali Allah. Kalau Allah bukan makhluk, disebut Allah itu Khaliq, Al-Khaliq yang menciptakan. Ya, selain daripada Allah semuanya makhluk. Malaikat makhluk, manusia makhluk, jin makhluk, hewan makhluk, tumbuh-tumbuhan makhluk, matahari makhluk, bulan makhluk, bintang makhluk, tata surya makhluk, planet makhluk, meteor makhluk, semuanya makhluk. Lautan, gunung semuanya makhluk.
Kenapa kok disebut makhluk? Karena sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Berarti malaikat juga makhluk. Hanya saja mereka itu adalah hamba-hamba Allah, mukramuna yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu taat terhadap perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, apa yang diperintah oleh Allah mereka kerjakan. Mereka tidak pernah berdurhaka kepada Allah, enggak pernah. Itu kalau malaikat. Andai kata Allah menciptakan malaikat, makanya dikatakan malaikat itu ada berapa? Malaikat itu tidak terhitung. Makanya banyak malaikat, tidak terhitung. Hanya saja yang wajib diketahui oleh umat Islam itu ada 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu 10 malaikat yang wajib diketahui oleh kita-kita ini. Ya. Kalau keseluruhan para malaikat ada berapa? Tidak terhitung, saking banyaknya para malaikat. Ya, saking banyaknya para malaikat. Tuh. Misalkan Allah menciptakan malaikat, satu malaikat, kemudian dikasih tugas. Malaikat, tugas kamu membaca tasbih kepadaku. Jadi ada satu malaikat yang ditugaskan untuk membaca tasbih. Ya tugasnya berarti membaca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Itu malaikat. Ya, itu malaikat. Kalau kita kan beda. Ya, jadi itu malaikat. Jadi malaikat itu terbuat dari atau diciptakan oleh Allah dari cahaya. Makanya cahaya itu sesuatu yang lembut, tidak bisa disentuh. Malaikat itu seperti itu. Lah kalau kita manusia itu diciptakan oleh Allah dari apa? Dari tanah. Ya. Soal hal yarul basyaru al malaikah. Hal yara ana toh bisa ningali al basyaru sapa menungso al malaikata ing malaikat. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah manusia bisa melihat malaikat? Jawab. La yarul basyaru ghairul anbiya'i al malaikah. La yara ora bisa ningali al basyaru sapa menungso ghairul anbiya'i kang sakliyane pira-pira nabi al malaikata ing malaikat. Idza kanu ing dalem nalikane ana sapa al malaikah ala suwarihim iku ing atase bentuke al malaikat al asliyati kang bangsa asli. Manusia tidak bisa melihat malaikat. Ya. Manusia tidak bisa melihat malaikat kalau malaikat itu dalam keadaan wujud aslinya enggak bisa. Ya. Malaikat mau menampakkan diri kepada manusia dengan wujud aslinya nggak bisa. Kenapa? Karena li'annahum ajsamun latifatun. Li'annahum karena sak temene al malaikat ajsamun iku pira-pira jisim latifatun kang lembut. Karena sesungguhnya para malaikat itu adalah jisim-jisim yang lembut, bentuk-bentuk yang lembut. Kama annahum kaya oleh sak temene al-basyar manusia, la yarawna iku ora bisa ningali sapa al-basyar manusia al-hawaa ing udara. Sama seperti kita manusia tidak bisa melihat udara atau angin, nggak bisa kita melihat angin. Kenapa? Karena angin itu adalah bentuk atau jisim yang lembut, nggak bisa. Maka unihi sertane sak temene al hawa udara itu jisman iku jisim malian kang ngebai lil fadha'i maring oro-oro. Jadi angin itu adalah sifatnya yaitu memenuhi suatu ruangan. Ya, memenuhi suatu ruangan. Ruangan apa? Ya ruangan. Bumi ini adalah suatu ruangan. Bumi, planet bumi kita ini adalah suatu ruangan. Makanya bumi itu ditutupi oleh namanya atmosfer. Ya,
Makanya bumi di sini adalah tempatnya udara, tempatnya oksigen, tempatnya udara, tempatnya angin di sini yaitu bumi. Ya. Makanya kalau orang mau pergi ke bulan atau orang pergi ke bulan atau ke luar angkasa, itu harus menggunakan pakaian khusus agar mereka itu bisa menembus atmosfer bumi. Ya. Pesawat biasa, pesawat Garuda Indonesia mau menuju ke luar angkasa, mau menembus atmosfer bumi, nembus ke atmosfer bumi, terbakar mereka, pesawatnya terbakar. Ya, apa yang disebut dengan atmosfer? Atmosfer bumi adalah udara yang menyelimuti bumi. Itu. Ya, jadi yang dimaksudkan udara atau angin di sini maksudnya yaitu suatu jisim bentuk yang memenuhi ruangan. Coba kalau ada ruangan nggak ada angin, nggak ada udara, mati manusia. Ya. Likaunihi krono onone al hawa latifan iku lembut. Yes. Wa amma idza tasyakkalu lan anapun ing dalem nalikane nyamar sapa malaikat bisurati jismin kelawan bentuk jisim kasifin kang kandel kal insani kaya menungso fayaraunahum mongko bisa ningali sapa al basyar manusia hum ing al malaika. Kalau misalnya malaikat itu nyamar menjadi manusia yang lain, baru kita bisa melihat. Manusia itu bisa melihat malaikat kalau malaikat itu merubah bentuk menyerupai manusia, baru kita bisa melihat. Tapi kalau dalam wujud aslinya nggak bisa melihat. Ya, nggak bisa melihat. Terus waru'yatul anbiya'i utawi ningaline pira-pira para nabi lahum maring malaikat ala suwarihimul asliyati ing atase bentuk malaikat al asliyati kang asli khususiyatun iku kekhususan khusus kang dikhususake sapa al anbiya biha kelawan khususiyah litalaqqiyal masaili krana nampani pira-pira masalah ad-diniyati kang bangsa agama wal ahkami syar'iyyati lan pira-pira hukum kang bangsa syariat. Ya. Sementara penglihatan penglihatan para nabi kepada malaikat dalam wujud asli malaikat itu adalah kekhususan. Ya, makanya para nabi di situ adalah orang-orang khusus. Orang-orang khususnya Allah itu para nabi. Ya. Para nabi yaitu orang-orang khususnya Allah. Mereka memiliki kekhususan-kekhususan. Khusus untuk para nabi bisa melihat para malaikat dalam bentuk malaikat yang asli. Kenapa kok seperti itu? Tujuannya agar para nabi itu bisa menerima apa yang disampaikan oleh para malaikat. Semisal Allah memerintahkan kepada manusia untuk berpuasa di bulan Ramadan misalnya. Ya. Berpuasa di bulan Ramadan. Berarti Allah ketika itu memanggil malaikat Jibril. Kenapa? Malaikat Jibril tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Wahai Jibril, sampaikanlah kepada Nabi, yaitu ketika itu Nabi Muhammad, agar semua manusia berpuasa di bulan Ramadan. Baru malaikat Jibril pergi kepada Nabi Muhammad dengan bentuk aslinya. Nabi Muhammad bisa melihat malaikat Jibril? Bisa. Itulah kekhususan. Mukjizat Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Apakah kita bisa melihat membelah bulan? Nah, itu beda situ. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memiliki kekhususan. Kalau kita manusia nggak bisa. Kita manusia tidak bisa melihat apa yang ada di belakang kita. Tapi Nabi Muhammad bisa melihat apa yang ada di belakang beliau. Itu bisa. Itulah kekhususan. Ya. Jadi tujuannya para nabi itu bisa melihat para malaikat dalam bentuk asli karena kekhususan.
Ya, para nabi itu memiliki kekhususan ya untuk menerima masalah-masalah agama dan hukum-hukum syariat karena disampaikannya kepada para nabi. Wala yustaghrabu lan ora diwilang aneh wujudu ajsamin apa onone pira-pira jisim bainana ing dalam antarane kita. Wallahu taala a'lam bishawab.